wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Tanah Datar akan menampilkan demonstrasi kontekstual modul 23, yaitu penerapan coaching pada supervisi akademik. Saya Yulianis Sanova dari SMA Negeri 1 Rambatan. Saya Afitri dari UPT SDN 08 Guguk Malalo. Saya Tri Yulianora dari UPT SDN 16 Padang Mage. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Yulianis. Ya, waalaikumsalam Bu Nora. Iya, apa kabar Bu Yulianis hari ini? Alhamdulillah. Nah, ngomong-ngomong Bu Yulianis akan melaksanakan praktek coaching hari ini ya. Ya. Nah, dari praktek coaching kita ini Ibu Nora akan menanyakan beberapa hal kepada Ibu Yulianis, yaitu tentang yang pertama itu kompetensi coaching apa yang Ibu laksanakan pada praktek coaching ini pada siang hari ini gitu. Baik Bu, jadi di sini nanti saya akan menerapkan yaitu kehadiran penuh, kemudian keaktifan dalam mendengarkan, dan juga memberikan pertanyaan berbobot. Iya, itu ya. Nah, dari beberapa itu kita lagi yang kedua yang ingin saya tanyakan, kompetensi yang mana secara aktif dan spesifik yang akan Ibu lakukan gitu. Ya, jadi mungkin di antara yang tiga tadi yang spesifik yang akan saya terapkan di dalam coaching hari ini yaitu mendengarkan aktif dan juga menggali dengan pertanyaan berbobot. Oh gitu ya. Yang ketiga itu indikator apa ketercapaian atau tujuan pengembangan dari percakapan kita yang kita lakukan ini. Jadi saya nanti di dalam percakapan coaching saya ini saya bisa menggali potensi yang ada pada diri coachee untuk menemukan solusi untuk atau langkah-langkah dalam penyelesaian masalah yang dihadapi oleh coachee saya. Gitu ya Bu. Ya baiklah Bu Yulianis, untuk kesempatan ini saya akan mengamati. Silahkan Ibu Yulianis lakukan coachingnya terhadap coachingnya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Afitri. Waalaikumsalam Bu Yulianis. Ya, gimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana? Alhamdulillah. Jadi sesuai janji kita nih Bu, ada apa nih? Gini lah Bu, saya mau curhat nih Bu. Tentang apa tuh Bu? Siswa saya di kelas nih Bu. Ada beberapa nih Bu. Mereka itu sudahlah datangnya terlambat. Pas di sekolah malah tiduran. Bahkan pergi sekolah orang tuanya nggak ngelepas pakai bekal, nggak dikasih jajan malahan oleh orang tuanya Bu. Oh begitu ya. Jadi Ibu punya masalah ya Bu ya dalam pembelajarannya. Jadi ngomong-ngomong apa nih yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita ini? Saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini, sehingga siswa yang saya ceritakan tadi itu ada jalan keluarnya terhadap permasalahan yang ada pada siswa saya tersebut loh Bu. Oke, jadi dari siswa itu yang sudah Ibu amati ini seperti apa itu Bu siswanya? Apa yang dilakukannya gitu Bu, sehingga ini merupakan suatu masalah bagi Ibu? Sebenarnya pada dasarnya siswa ini mungkin karena siswa yang sering bergaul dengan orang dewasa, karena ini dia sering bergaul dengan kakak, lebih dekat dengan kakaknya, jadi dimana kakaknya tidur dia ikut, jadi kegiatannya juga ikut-ikutan sama dengan kakaknya. Kadang-kadang waktunya udah larut malam, jadi kalau tidurnya larut tentu siangnya agak ngantuk dia kan. Jadi sulit baginya mengikuti pembelajaran kayaknya di sekolah. Itu yang saya tanyakan kepada teman-teman yang lebih dekat rumahnya dengan dia. Itu jawabannya gitu. Iya, berarti dari yang Ibu amati nih ya, siswanya tidak maksimal belajarnya gitu ya Bu ya. Terus apa nih Bu menurut Ibu langkah-langkah yang akan kita lakukan sebaiknya untuk anak ini?
Saya ingin manggil orang tua, kemudian sebelumnya saya mendekati siswa tersebut terlebih dahulu, kemudian memberikan beberapa nasihat, kemudian melibatkan orang tua pada saat kemudian satu lagi mengadakan segitiga restitusi terhadap siswa tersebut, yang tidak hanya melibatkan orang tua, juga melibatkan guru-guru lain untuk menyelesaikan masalah siswa tersebut. Iya, luar biasa sekali ya rencana yang akan kita lakukan ya Bu ya untuk masalah anak kita ini. Saya sangat mendukung itu Bu, rencana dalam pemecahan masalah ini. Kira-kira kapan rencananya ini akan Ibu laksanakan ini? Saya rasa sebaiknya secepat mungkin ya Bu, supaya cepat masalah tersebut diatasi. Semakin cepat kan lebih bagus kan Bu, ditambah lagi ini kan anak-anak mau ujian kan. Jadi saya akan melakukan secepat mungkin agar kegiatan ini berlangsung. Iya, luar biasa Bu, saya setuju. Kemudian bagaimana nih Bu komitmen Ibu nih terhadap rencana yang sudah ada ini dalam pelaksanaannya? Saya ingin setiap apabila nanti ada siswa-siswa yang bermasalah seperti yang saya hadapi hari ini, saya akan tetap melibatkan orang tua, melibatkan guru lain untuk mengadakan segitiga restitusi, sehingga masalah-masalah yang dihadapi tersebut dapat tercapai solusinya, ada solusinya gitu Bu. Iya, mantap sekali Bu, luar biasa. Saya sangat mendukung itu Ibu. Gimana nih Bu perasaannya? Lega banget loh Bu, udah ada jalan keluarnya. Iya, jadi alhamdulillah ya Bu ya, semoga rencana yang ada ini bisa dilaksanakan secepat mungkin. Dan saya menunggu nih Bu kabar berikutnya, bagaimana hasil dari rencana yang akan kita laksanakan ini. Oke, saya akan kabari Ibu gimana hasilnya, dan terima kasih loh Bu sudah memberikan waktu untuk mendengarkan curhatan saya hari ini. Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya Bu ya. Iya, sama-sama, terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Yalanis. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nora. Iya Bu, tadi saya sudah mengamati antara coaching dan coaching yang Ibu laksanakan berdua tadi. Jadi saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yaitu yang pertama, Ibu, bagaimana percakapan keberhasilan indikator dalam percakapan coaching yang telah Ibu laksanakan hari ini? Baik Bu, jadi terima kasih. Iya. Kami dalam percakapan coaching tadi itu sudah menemukan langkah-langkah dalam penyelesaian masalah yang ada pada coaching. Iya, iya. Jadi dari percakapan tadi kami sudah menggali menggali potensi dari coachingnya, sehingga coachingnya menemukan sendiri langkah-langkah penyelesaian masalah dari masalah yang dihadapinya. Oh gitu ya Bu, benar sekali ya Bu ya. Saya sudah melihat tadi Ibu menggunakan alur tirtanya dalam percakapan coaching Ibu berdua. Kemudian saya sudah lihat Ibu si coachnya sudah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sekali ya, untuk menggali potensi yang ada pada diri coachee tersebut ya Bu ya. Nah, dan saya sudah melihat coachee-nya sudah bisa merespon dan menjawab pertanyaan dari coach dengan baik, sehingga mendapatkan solusi dari permasalahan dari coachee tersebut. Iya. Iya, Bu. Terima kasih Bu. Yaitu yang terakhir ya Ibu, yang saya akan tanyakan itu kompetensi apa yang akan dikembangkan dalam coaching berikutnya Ibu. Jadi jika ada nanti kami coaching lagi nih Bu, ataupun dengan rekan yang lain, itu saya akan lebih memaksimalkan lagi kemampuan coaching yang ada pada diri saya. Jadi saya akan lebih mendalami lagi tentang bagaimana percakapan coaching yang sebaik mungkin ini, yang menggunakan alur tirta itu. Jadi saya akan lebih memahami lagi dan melaksanakan coaching berikutnya dengan sebaik-baiknya lagi. Iya Bu, mantap ya Bu ya. Semoga kita dapat melaksanakan coaching dan coaching ini dengan baik, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya. Ya Ibu, itu yang telah saya amati tadi. Saya ucapkan terima kasih. Sama-sama Ibu. Iya. Terima kasih ya Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam Bu Fikri. Oke, selamat.
Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat. Oke Bu, sebelum kita melakukan coaching, Ibu kan akan melakukan coaching hari ini kan? Iya Bu. Nah, sebagai awalnya saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Oke. Pertama, kita akan mendiskusikan tentang rubrik dari penilaian hari ini. Iya. Oke, pada coaching hari ini, khusus coaching yang akan saya amati hari ini, sesuai dengan rubrik penilaian, Iya. harus sesuai dengan alur Tirta. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, kemudian bagaimana respon dan tanggapannya. Nah, kemudian jangan lupa Bu, sesuai dengan alur coaching dan prinsip coaching, yaitu prinsip kemitraan dan prosesnya harus kreatif dan memaksimalkan potensi dari coaching. Iya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya ajukan, potensi apa yang Ibu akan kembangkan pada kegiatan coaching kita hari ini? Iya Bu, itu sesuai dengan alur Tirta, itu kompetensi yang akan saya jadikan, itu bagaimana kehadiran penuh, mendengar aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada si coach nanti. Oke, Iya. pertanyaan yang spesifik. Oke, pertanyaan kedua, potensi mana yang ingin Ibu kembangkan pada kegiatan ini? Iya, selain dari tadi mendengar aktif, yang itu yang dari rencana aksi yang akan Ibu sampaikan dari coaching kepada si coachingnya gitu. Baiklah Bu, sekian dulu pada kegiatan observasi kita hari ini. Silakan Ibu lakukan kegiatan coaching terhadap coach Ibu. Nah, terima kasih atas kesempatan kita hari ini. Iya Bu, sama-sama Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yolanis. Ya, waalaikumsalam Ibu Nora. Iya Bu Yolanis, mengganggu waktu Bu Yolanis sedikit ya. Untuk hari ini sesuai kesepakatan kita akan melakukan coaching kepada Ibu Yolanis hari ini. Apakah yang ingin Ibu Yolanis sampaikan hari ini gitu? Iya, terima kasih ya Bu Nora atas waktunya. Jadi saya itu punya permasalahan Bu Nora. Iya. Jadi saya kan mengajar kimia di kelas 12 MIPA. Nah, jadi belakangan ini itu saya melihat siswa-siswa saya itu kurang antusiasnya dalam belajar, kurang semangatnya, kurang minatnya. Dan hasil ulangan hariannya pun itu rata-rata mereka itu sekitar 50% di bawah KKM. Oh gitu ya Bu. Iya, jadi saya ingin menceritakanlah permasalahan saya ini kepada Bu Nora. Mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan solusinya. Oh iya. Jadi permasalahan Ibu Yulanis itu situasinya dalam keadaan bagaimana situasinya sekarang ini? Iya. Jadi di dalam saya mengajar itu saya lihat anak-anak murid yang saya ajar gitu ya, terutama yang tentu kimia Bu ya, saya mengajar kimia. Mereka itu kurang bersemangat Bu. Jadi kurang antusiasnya dalam mengikuti pembelajaran saya. Ada yang hanya tidur-tiduran, saya lihat gitu ya. Kuranglah antusiasnya gitu Bu. Permasalahan yang saya hadapi sekarang seperti itu. Dan juga nilai ulangan hariannya itu rata-rata itu 50% di bawah KKM. Iya. Jadi untuk mengatasi masalah siswa Ibu Yulanis tersebut, apa yang Ibu Yulanis lakukan untuk mencapai tujuan yang Ibu Yulanis inginkan gitu? Iya. Jadi mungkin di pembicaraan kita kali ini saya ingin harapkan ya obrolan kita ini bisa menemukan solusi-solusi nantinya ya Bu ya. Iya. Supaya nanti permasalahan anak murid saya ini bisa teratasi. Saya berharap berikutnya anak-anak saya ini akan semangat belajar kimianya. Jadi kalau saya ingat Bu, itu pembelajaran di kelas kami itu memang sangat monoton gitu Bu. Iya. Jadi kebanyakan saya yang ngomong, saya yang berbicara di depan itu. Oh iya. Jadi anak-anaknya kurang aktifnya gitu Bu ya. Jadi mungkin
anak-anak ini agak-agak kurang semangatnya karena saya tidak melibatkan mereka juga mungkin Bu di dalam Iya. pembelajaran saya. Oh gitu. Jadi kelihatan agak monoton, saya aja yang banyak berbicara gitu Bu. Oh ya. Jadi dari masalah yang telah Bu Yulianis sampaikan tadi, apakah Bu Yulianis itu membutuhkan dukungan dari kawan dari yang lainnya gitu, membutuhkan ada dukungannya gitu? Ya, jadi saya juga butuh dukungan lah bagaimana cara mengatasi pembelajaran ini supaya lebih mengasihkan, tidak monoton dan tidak membosankan lagi gitu, Oh, Bu. gitu. Jadi mungkin langkah-langkah yang harus saya laksanakan itu mungkin biar pembelajaran ini lebih mengasihkan gitu ya Bu. Ya mungkin kalau dari diri saya sendiri mungkin saya akan menyiapkan pembelajaran yang lebih mengasihkan. Mungkin nanti biar anaknya lebih aktif, saya menyiapkan misalnya ada ice breaking, Iya, bagus, pembelajaran melalui video YouTube gitu kan. Keren Iya, itu Ibu. jadi sehingga nanti kan tidak monoton hanya saya yang menerangkan, jadi anak-anaknya yang lebih aktif gitu ya. Kemudian juga mungkin saya tambahkan dengan game-game dalam apakah juga kuisis. Mungkin saya siapkan perencanaan pembelajaran yang mungkin lebih berpihak kepada murid. Mungkin itu Bu. Iya Bu, keren sekali jawaban-jawaban dari Ibu. Jadi ya sekarang lagi kapan Ibu Yulianis laksanakan berikutnya gitu? Jadi rencananya mungkin dalam pembelajaran berikutnya itu jadi yang pertama mungkin saya akan lebih menyiapkan pembelajaran saya lagi yang lebih menarik lagi, yang tidak monoton lagi, yang melibatkan semua murid dalam kegiatannya. Iya. Jadi misalnya saya merancang pembelajaran yang harus kreatif lah ibaratnya. Jadi nanti saya akan menggunakan tidak hanya satu sumber pembelajaran saja lagi, tetapi saya menggunakan bahan-bahan dari YouTube dan video pembelajaran lainnya. Kemudian juga tidak hanya menggunakan, biasanya kan saya hanya menggunakan buku teks di perpustakaan Ibu. Jadi mungkin lebih saya carikan lagi bahan-bahan pembelajaran yang lebih menarik. Mungkin gitu Ibu. Ya Bu Yulianis, dari percakapan kita hari ini yang dapat Ibu Yulianis simpulkan hari ini apa? Jadi saya berkomitmen Bu. Jadi insya Allah langkah-langkah yang sudah saya siapkan tadi, rencanakan tadi itu kan saya akan melaksanakannya secara terus-menerus, berusaha memperbaiki bagaimana cara pembelajaran saya biar lebih menarik lagi, berpihak pada murid, juga mungkin melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi insya Allah saya berkomitmen untuk menjalankannya dimulai dari pertemuan berikutnya. Iya Bu. Ya Bu. Dan juga bagaimana perasaan Bu Yulianis setelah melakukan percakapan ini? Ya, alhamdulillah Bu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, kemudian kita juga rasanya sudah menemukan solusi ya Bu ya, dari permasalahan-permasalahan yang saya rasakan gitu ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa saya laksanakan dan berhasil hendaknya anak-anak murid kita untuk mendapatkan pembelajaran yang lebih baik dan nilainya nanti juga lebih baik lagi. Terima kasih banyak atas Bu, waktunya. Terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah mencarikan solusi-solusi dari permasalahan saya ini. Ya, sama-sama Bu Yulianis. Mungkin untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu Yulianis. Nah, kita ketemu lagi untuk berikutnya untuk menyampaikan apa hasil-hasilnya yang telah Ibu Yulianis lakukan. Dan juga terima kasih Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nora, tadi Bu Nora udah melakukan coaching ya. Sebelum kita mengadakan penutupan, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan dalam melakukan coaching terkait indikator ketercapaian? Iya Bu Afitri, saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta
yaitu dengan menyampaikan tujuannya, rencana aksinya, mengidentifikasi dan tanggung jawab yang sesuai gitu Bu Afitri. Oke, berarti Bu, menurut saya sebagai observer pada proses coaching tadi sangat berjalan dengan baik. Nah, sesuai juga dengan alur Tirta. Nah, yang dan saya juga berusaha, dan Ibu sudah juga menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach yang sangat baik. Iya. Nah, Bu, apa Ibu sudah menemukan solusi dari permasalahan tersebut? Iya, sudah Bu, itu Oke. menemukan solusi-solusi dari masalah-masalah yang disampaikan si Koci tadi, sehingga si Koci sudah bisa agak lega, agak puas nampaknya dalam melakukan coaching dengan saya tadi gitu. Oke, baiklah Bu. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan di kedepannya? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berikutnya, bagaimana saya lebih memahami dari alur Tirta ini, atau lebih lancar menerapkan alur Tirta ini dalam kegiatan-kegiatan berikutnya, supaya lebih mantap lagi dalam kegiatan coaching kita hari Nah, ini. melakukan coaching ke depannya. Iya. Ya, Bu. Ya. Oke, terima kasih Bu. Kita sudah melakukan penilaian observasi sesudah coaching tadi. Iya, Kita akhiri sama-sama, saja Ibu. hari ini. Assalamualaikum Ibu Afitri. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah Bu. Baiklah Bu, sebelum kita melakukan coaching hari ini, kita akan melakukan pra-observasi dulu ya Bu. Jadi pada kesempatan kali ini, di kegiatan awal ini, saya akan memberikan pertanyaan ke Ibu, di mana yang pertama ini kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian. Jadi di dalam coaching kali ini, nanti saya akan menilai coach dan coachingnya, apakah percakapannya itu sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian berikutnya juga saya akan menilai apakah coachnya itu sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot. Sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot dalam percakapan coachingnya. Kemudian juga saya akan nanti menilai coachingnya, bagaimana coaching merespon atau menjawab pertanyaan dari coachnya. Nah, kemudian juga jangan lupa ya Bu, percakapannya itu sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Baiklah Bu, jadi untuk pertama ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama Bu, menurut Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada proses coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu pertama mendengarkan aktif, kemudian present, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi dari ketiga yang sudah disampaikan tadi, ada kehadiran penuh, ada mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Menurut Ibu yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini apa Bu? Saya ingin mengembangkan potensi mendengar penuh, mendengarkan aktif, serta memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, baiklah Bu. Terakhir Bu, yang ingin saya tanyakan, apa indikator ketercapaian yang ingin Ibu harapkan atau tercapai pada percakapan coaching kali ini? Saya ingin coaching saya itu akhirnya mendapatkan jalan keluar atas masalah yang dia alami dan menemukan solusi atas permasalahan tersebut. Oke, baik Ibu, demikian ya Bu percakapan awal kita pada kali ini. Silahkan ya Bu, Ibu melakukan coaching dengan coachingnya. Assalamualaikum Bu Nora. Waalaikumsalam Bu Afitri. Bu Nora,
Nora janji kita akan bertemu. Sekarang kita udah ketemu. Apa yang ingin Bu Nora sampaikan? Iya begini Bu Afitri, Ibu Nora ingin curhat kepada Bu Afitri hari ini ya. Kan Oke, ada silakan. kesempatan Bu Afitri hari ini. Ya silakan Bu Nora. Iya, begini Bu Afitri, Ibu Nora ini punya suatu masalah di kelas Bu Nora ini terhadap peserta didik Ibu Nora ini. Gimana anak ini seorang anak laki-laki, dia bernama Lucky gitu Bu Afitri. Ya, ya. Dia mempunyai masalah di kelas, sering mengganggu teman-temannya, apalagi teman-teman perempuannya, atau diistilahkan dengan usil gitu Bu Ya, ya. Afitri. Jadi Ibu Nora ingin bagaimana anak ini supaya tidak lagi mengganggu teman-temannya gitu Bu Afitri. Oke, apa yang ingin Ibu ambil dari percakapan ini? Istilahnya apa tujuan Ibu melakukan percakapan kita ini? Apa tujuannya? Iya, tujuannya Ibu Nora percakapan ini bagaimana Ibu Nora untuk suatu solusi untuk menyelesaikan masalah peserta didik Ibu Nora ini, bagaimana dia tidak lagi mengganggu teman-temannya atau usil di dalam kelas ini, apalagi dalam jam pembelajaran ini Bu Afitri. Oke, apa yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Yang sudah Ibu Nora lakukan yaitu Ibu Nora sudah menegurnya di kelas. Bahkan kemarin sudah Ibu Nora panggil dia ke kantor, berdua saja dengan Ibu Nora bertemu dan membicarakan apa masalah sebenarnya yang terjadi terhadap anak ini. Ibu Nora tanyakan apa maunya dia dalam jam pembelajaran ini, dan dia juga menjawab karena usil saja atau senyum-senyum saja dia menjawab gitu. Gitu. Kira-kira apa yang Ibu dapatkan? Kalau saya boleh tahu, siswa itu berbuat seperti itu, kira-kira apa penyebabnya? Iya, kalau Ibu Nora perhatikan, siswa ini bernama Lucky ini, dia ingin perhatian yang penuh kepada dia, karena dia mungkin karena sehari-harinya mungkin di rumah karena orang tuanya katanya dulu pernah dia bicara ada suatu yang disuruh, Bu, saya tidak dipersiapkan oleh orang tua saya, Bu, pernah dia bilang sama Ibu Nora. Jadi di kelas ini dia nampaknya butuh perhatian benar, baik dari ibu gurunya maupun dari teman-temannya gitu Ibu Afitri. Berarti apa yang sudah Ibu lakukan terhadap siswa tersebut? Iya, yang sudah Ibu Nora lakukan, Ibu Nora membicarakan dengan ibu kepala sekolah, ibu rekan-rekan guru di sekolah, dan juga kepada orang tuanya, membicarakan bagaimana masalah anak ini. Bahkan kemarin sudah Ibu Nora telepon orang tuanya, dan orang tuanya menjawab, ya Bu, nanti datang ke sekolah untuk menyelesaikan masalah. Ya, Bu Nora ceritakanlah masalah anak ini. Dia bersedia datang ke sekolah untuk memenuhi undangan Ibu Nora, dan juga Ibu Nora beri surat undangan kepada teman dekat rumah Bu Lucky untuk disampaikan kepada orang tuanya. Jadi untuk besok katanya mau datang ke sekolah itu. Berarti situasi ideal apa yang diinginkan untuk siswa tersebut? Iya, itulah Bu Afitri. Ibu Nora ingin merubah anak ini lebih baik, bagaimana dia mempunyai karakter yang lebih baik terhadap teman-teman, tidak melakukan keusilan terhadap teman-temannya, apalagi teman-teman perempuannya ini di dalam kelas ini merasa resah, jadi gitu. Jadi Ibu Nora mengharapkan bagaimana si Lucky ini mempunyai tingkah laku yang lebih baik dari sebelum-sebelumnya gitu Bu Afitri. Oke, baik Bu, sejauh pengalaman Ibu mengenal siswa tersebut, apa hal yang penting Ibu lakukan untuk siswa tersebut? Ya Bu Afitri, hal yang penting Ibu Nora lakukan, pokoknya Ibu Nora bagaimana sebisanya memberikan perhatian penuh pada si Lucky ini, atau membicarakan dengan teman-temannya bagaimana keadaan si Lucky ini supaya dia tidak lagi mengganggu teman-teman di kelas ini, atau memberikan suatu perhatian terhadap apa yang dilakukan itu. Bagus sekali Bu Nora, itu hal yang tepat sekali untuk dilakukan. Kapan kira-kira Ibu Nora ingin melakukan hal tersebut? Mulai dari besok lagi Bu Nora usahakan untuk melakukan secepatnya untuk perubahan tingkah laku anak ini gitu. Ya, mudah-mudahan ya Bu, semoga siswa tersebut dapat berubah dan menjadi siswa yang lebih baik. Ya. Kira-kira apa komitmen Ibu ke depannya? Komitmen Bu ke depannya, Ibu Nora ke depannya, Ibu Nora akan melaksanakan
bagaimana anak ini tidak laku membuat suatu kesepakatan dengan anak ini supaya anak ini tidak lagi melakukan atau sebelumnya kan kita sudah membuat kesepakatan kelas. Nah, kita lagi ulang kepada anak itu sesuai dengan yang ada di kesepakatan kelas kita, dan juga memberi kesepakatan antara si anak dengan ibunya itu tidak melakukan hal-hal yang dapat merugikan teman-temannya atau merugikan dalam proses belajar mengajar sehari-harinya. Bagus sekali. Gimana perasaan Ibu setelah kita ngobrol-ngobrol hari ini? Ya, alhamdulillah Bu Afitri, sekarang Ibu Nara sudah merasa plong, sudah menceritakan, sudah curhat kepada Ibu Afitri tentang masalah-masalah peserta didik anak Ibu Nara ini. Ibu Nara sudah lega rasanya itu, sudah dapat curhat pada Ibu. Oke, terima kasih. Saya tunggu kabarnya dari Ibu tentang perubahan anak tersebut. Terima Iya. kasih Bu Nara. Iya, sama-sama Bu Afitri. Oke Bu Afitri, saya sudah melihat tadi, sudah diobservasi ya tadi percakapan coaching Ibu antara Bu Afitri dengan Ibu Nora. Jadi saya ingin menanyakan juga ini Bu beberapa pertanyaan setelah mengamati tadi. Yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi terkait pencapaian indikator? Saya sudah melakukan coaching berdasarkan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan dan kemudian mengidentifikasi, kemudian rencana aksi serta tanggung jawab daripada coaching tersebut, serta menggali potensi yang dimilikinya sehingga menemukan solusi-solusi yang baik. Iya, memang tadi dari yang saya amati percakapan coaching Ibu antara Ibu Afitri dengan Ibu Nora itu sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Ibu sebagai coach sudah menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Nora, sehingga Ibu Nora sudah bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Jadi sudah, menurut saya memang sudah bagus sekali tadi percakapan coaching yang Ibu laksanakan. Selanjutnya saya juga ingin menanyakan Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi jika nanti di berikutnya dalam melaksanakan coaching kembali? Saya ingin lebih memahami lagi proses-proses dari coaching tersebut yang sesuai dengan alur Tirta, sehingga coaching yang saya hadapi itu menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Kemudian suatu saat nanti apabila saya kembali melakukan coaching, mudah-mudahan melakukannya lebih baik dari yang hari ini yang saya lakukan. Iya Ibu, ya luar biasa sekali Ibu. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan percakapan coaching ini dengan lebih baik lagi ke depannya. Oke Ibu, terima kasih ya Ibu. Sama-sama Bu.